Halo, apa kabar teman-teman? Melalui video ini saya ingin sharing mengenai tips-tips untuk para personal trainer dalam karir mereka. Dari pengalaman dan knowledge saya, selama ini saya ingin sharing bagaimana kita bisa membantu teman-teman untuk bisa long term punya karir di personal trainer sini. Basically topik hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana atau apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang personal trainer pada saat menghadapi klien pertama kali, pada saat ketemu klien pertama kali, itu apa aja yang perlu di-prepare. Saya sharing ya, so maybe ada 1-2 inputan dari yang lain, silakan aja. Yang pertama, kamu perlu untuk mempunyai appearance yang bagus, karena semua berawal dari mata, visual kamu. Jadi kamu ingin tampak seperti apa dilihat oleh calon PT, calon klien kamu. Kamu ingin dilihat tampak, oke, orang ini bonafide, orang ini casual, orang ini knowledgeable, punya pengetahuan, orang ini genah, atau orang ini benar PT, seorang PT. Dari segi fisik, dari segi penampilan, dari segi kerapian, dari segi on time-nya juga. Nah, itu kamu ingin membangun di awal supaya first impression dari klien kamu itu baik. Itu yang ingin kamu lakukan. Kemudian yang kedua, pada saat kamu memulai percakapan dengan klien kamu, mereka itu tidak butuh menu latihan kamu exactly di awal, tapi kamu perlu tahu apa? Ask and listen. Bertanyalah dan dengarkanlah. Bertanya apa? Bertanyalah tentang klienmu. Kamu kepingin tahu apa tentang klienmu? Misalnya, namamu siapa? Kamu tinggal di mana? Umur kamu berapa? Terus, gimana aktivitimu? Sehari-hari kamu gimana? Makanmu gimana seharian ini? Terus, kamu juga perlu ingin tahu tentang apa goal mereka. Kamu perlu tahu mereka tuh ke gym, bayar membership fitness dan bayar personal training fee gitu ya. Dan tentunya mereka bayar lebih itu kan kepingin something gitu kan. Nah, something ini kita nggak tahu. Kita hanya bisa berasumsi. Well, let's work tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta. Kamu tanya, sebagai PT kamu bertanya ke mereka, kamu fitness ini kepingin apa? Oh, aku kepingin sehat. Misalnya ada yang jawab seperti itu, aku kepingin sehat aja sih, nggak apa-apa kok. Udah oke semuanya. Nah, dari situ pun kamu jangan langsung, oh ya wis sehat, yuk latihan. Tapi be curious ya, kamu ingin tahu, penasaran, cari tahu. Sehat menurut kamu tuh apa? Kayak apa? Some people will say that sehat itu beratnya turun 5 kilo. Some people will say sehat itu mungkin celana jeans yang lama cukup. Or some people will say sehat itu kalau aku naik tangga nggak ngos-ngosan, misalnya. Or even six pack, itu sehat. Jadi, so many types or version dari kata sehat itu sendiri. Yang seorang PT kamu perlu tahu. Caranya tahu, you ask. Kamu tanya, kenapa kamu kok pingin sehat? Apa yang bikin kamu merasa sekarang itu nggak sehat? Condition A saat ini nggak sehat, sehingga kamu pingin melakukan PT menuju condition B, sehat. Why? Apa yang kamu sebut sehat, apa yang kamu sebut tidak sehat. Dari situ kamu bisa tahu goalnya dia apa yang memotivasi mereka untuk tiap kali datang nge-gym dan sebagainya. Dan itu bekal penting untuk kamu pakai depannya pada saat para klien ini tidak termotivasi. Mereka di reminder lagi terhadap goal awal mereka, right? And then itu secara conversation, kamu perlu tahu biodata mereka, medical history mereka, pernah sakit apa, sedang minum obat apa saat ini, ada larangan apa, misalnya, pernah operasi lutut sehingga sekarang tidak boleh terlalu banyak jongkok, atau malah harus dilatih jongkoknya, quads-nya dilatih, dan sebagainya. So, kamu perlu kepo dengan klien kamu. Kemudian, sampai misalnya pantangan makanmu apa, terus ada klien misalnya nggak boleh terlalu forsir nahan gitu ya, bahasa Jawanya ngeden gitu ya, nggak boleh. So you have to know this kind of things gitu. Selain itu, kamu juga perlu tahu pengukuran. Jelas, di awal kamu ketemu klien, kamu perlu body measurement. Body measurement itu pengukuran tubuh mereka. Kamu perlu tahu berapa angka di awal mereka. Entah itu berat badan, body fat, lingkar dada, lingkar lengan, lingkar perut, lingkar paha, terus
Probably kalau misalnya ada fasilitas untuk water mesh lah, muscle mesh lah, dan lain sebagainya. It's okay. Tapi yang penting pengukuran yang perlu tahu. Kalau misalnya klien itu punya kendala di misalnya diabetesnya nggak bagus, kolesterolnya nggak bagus, ya good to know kalau mereka punya data itu juga. So, ini buat apa sih? At the end of the session, like 12 session sama kamu, atau mungkin 20 session sama kamu, mereka bisa tahu the difference apa hasil latihan sama kamu. That create value buat kamu. The difference misalnya mereka akan, oh iya beratku turun, oh iya body fatku turun, atau beratku nggak turun nih, padahal aku minyak turunin berat badan sama kamu. Tapi ternyata lingkar perutnya turun 5 cm atau 10 cm. It's good news, right? Tapi nggak harus melulu tentang berat badan. Nah, itu akan mengamankan kamu juga. So, at the end of the video, aku ingin last tip buat kamu adalah make commitment dengan klien kamu di awal. Make commitment. Okay, so this is what we're gonna do ya. Ini 20 session sama aku, ini akan kita lakukan. So, kita akan take step by step misalnya. Kamu akan bercerita supaya klien tuh kita nyamakan expectation di sini. Kita jadi klien kepingin, oh, aku gemuk, aku bayar PT, so aku akan dihajar nih ceritanya, akan dihajar latihan keringetan sampai berpeluh-peluh misalnya, bayangan dia seperti itu mind mapnya. Tapi kita punya different story, kita punya different route ya. Misalnya, oke, aku mau tahu bagaimana kamu jongkok dulu. Kalau jongkokmu nggak benar, itu akan mempengaruhi latihan yang lain. Bagaimana kamu ngambil beban? Apakah kamu membungkuk dengan benar? Apakah sudah bahasa Jawanya degek atau tegak? Chest out ya. Tapi ternyata masih bungkuk nih. Nah, ini kita mesti betulin postur dulu sampai baru ke technical atau mechanical movement-nya ya. So, kita mesti nyamain ekspektasi di situ. Kemudian bisa juga, oke, di 3 session pertama aku akan melatih stamina kamu karena stamina kamu masih cukup quite low karena ini pertama kali kamu latihan. And then baru kita akan go dengan hypertrophy atau pembentukan dan sebagainya. Oke, latihan kita akan terdiri dari latihan beban dan latihan kardio. Oke, latihan kita akan terdiri dari ini dan ini. Oke, selain latihan aku juga butuh untuk makan kamu tuh a little bit slightly defisit kalori dan sebagainya. So, kamu sebagai PT lay out the plan, ya, lay out the plan ke mereka. Bagikan plan kamu ke mereka. Kamu harus langsung punya plan ke mereka. Oke, this is what we are gonna do, right? So, itu komitmen di awal akan menyamakan persepsi atau harapan, ekspektasi juga. So, itu penting banget supaya kita bisa langgeng dengan klien kita. Oke, teman-teman. So, itu tips saya pada saat ketemu klien pertama kali. Thank you, guys.